Market Analisis 29 Desember 2022, kita akan lihat sejenak dari sisi fundamental. Tentunya apa saja yang menjadi faktor penggerak market yang sampai tadi malam kurang lebih kita sempat melihat tekanan lalu kemudian berbalik naik, terutama untuk gold, tapi untuk US dollar sendiri kecenderungannya bergerak masih relatif tertahan atau terbatas. Tentunya yang harus diingat kembali lagi penggerak sentimen market. Ada dua hal yang paling utama saat ini, yaitu tentang reopening dari China dan juga kekhawatiran resesi yang membelenggu market secara global. Tahapan-tahapan yang semakin jelas dari China hari demi hari semakin merilis aturan yang dilonggarkan, termasuk juga aturan-aturan tambahan berikutnya. Tapi juga memiliki dampak yang mungkin saja sampai saat ini dikhawatirkan akan mengancam potensi ditundanya reopening tersebut, yaitu adanya lonjakan kasus COVID. Ya, semakin progresnya tetap berjalan dan semakin menunjukkan bahwa mereka tetap on track ataupun tetap ada jalurnya, maka peluang peningkatan konsumsi kemungkinan bisa terjadi. Nah, sementara di sisi lain, kekhawatiran resesi masih tetap membelenggu setelah FOMC di pertemuan Desember mengatakan bahwa mereka masih tetap dalam jalur kenaikan suku bunga, terutama untuk kuartal pertama 2023. Terkait dengan berita China, tentunya hal tersebut akan membuka kembali ekspektasi meningkatnya permintaan terhadap gold ataupun terhadap minyak. Jadi sebetulnya di sisi ini kita masih akan melihat beberapa dampak market yang saling tarik-menarik kepentingan ataupun efek bagi marketnya. Tapi yang jelas, kelihatannya Santa Claus Rally untuk tahun ini gagal terwujud. Ya, China melonggar, namun sejumlah negara mewajibkan turis China untuk melakukan tes COVID negatif. Dari Amerika mewajibkan semua turis dari China menunjukkan hasil tes COVID negatif dan berlaku mulai 5 Januari. Sementara itu Italia, Jepang, India, Malaysia, dan juga Taiwan juga sama mengumumkan aturan bagi turis dari China untuk menunjukkan hasil tes COVID negatif. Jepang berlakukan mulai 31 Desember, sementara Taiwan di 1 Januari, dan Bandara Utama Milan ternyata sudah mulai melakukannya per 26 Desember kemarin. Dengan hasil menunjukkan bahwa hampir 1 dari 2 orang penumpang yang terinfeksi. Rumah sakit dan rumah duka di China kini berada di bawah tekanan karena lonjakan kasus COVID-19 dan juga kematian yang meningkat. Dan ini lagi-lagi sudah pernah kita bahas terkait dengan dampak positif dan negatif terkait dengan rencana reopening China. Tentunya dengan longgar ataupun pelonggaran yang terjadi, ada dampak negatif dari sisi pertahanan ataupun kita sebut dengan sistem kesehatan di negeri Cina tersebut. Dan dari Jepang, kembali penilaian terhadap apa yang diputuskan oleh BOJ kemarin. Ya, kali ini Takatoshi Ito menilai bahwa keputusan Kuroda kemungkinan sudah tepat. Dan ini mengisyaratkan ada tanda-tanda apakah langkah tersebut adalah sinyal untuk mulai normalisasi dari BOJ. Ya, menurut Takatoshi Ito, Basoka dari Kuroda kemungkinan sudah tepat sasaran dan bank sentral berpotensi bergerak menuju normalisasi kebijakan. Perubahan pada yield curve control masih bisa menjadi langkah pertama menuju normalisasi kebijakan moneter, dan menurut Ito, tantangan tahun depan di musim semi adalah negosiasi gaji tahunan yang diperkirakan akan mengalami kenaikan untuk mengimbangi kenaikan inflasi yang terjadi sepanjang 2022. Kondisi tersebut menurutnya adalah ideal untuk mencapai target inflasi BOJ dan kemungkinan mengarah kepada diakhirinya kebijakan moneter ultra longgar. Well, saya rasa ini sinyal yang cukup bagus, apalagi Takatoshi Ito juga menjadi calon penerus potensial di BOJ selain Takehiko Nakao. Tentunya nilai positifnya adalah pernah kerjasama dengan Kuroda di Kementerian Keuangan Jepang. Jadi kita akan lihat apakah Nakao atau Ito yang akan menjadi pengganti atau suksesor dari Gubernur BOJ Kuroda saat ini, yang akan memasuki masa pensiun atau akhir jabatan di periode April 2023. Dari minyak, kita melihat dari survei swasta yang menunjukkan adanya penarikan di inventory. Crude oil minus 1,3 juta. Lalu kemudian gasoline berada di 0,510 juta. Ini adalah merupakan minggu kedua berturut-turut yang menunjukkan penurunan di sisi inventory, dan kemungkinan badai musim dingin yang parah di Amerika berpotensi mengacaukan data untuk minggu ini. Tentunya minyak juga mendapatkan sinyal positif dari adanya kenaikan di sisi penawaran dari pembukaan kembali China atau reopening China.
Dan ini akan semakin tinggi lagi, semakin meningkat lagi kalau memang rencana reopening tersebut sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan agenda mereka per 8 Januari mendatang. Dan akhirnya untuk ekonomi kalender malam ini, kita akan melihat data dari klaim pengangguran mingguan, di mana initial jobless claim dan juga jobless claim for week average akan dirilis di jam 20.30 waktu di sebagian barat. Ekspektasi untuk initial jobless claim adalah 225K dari previousnya 216K, sementara untuk jobless claim for week average berada di 225K dari previous 221.75K. Dengan kata lain, ekspektasinya adalah diperkirakan akan mengalami peningkatan atau kenaikan. Tentunya tingkat pengangguran yang lebih tinggi akan berdampak buruk untuk US dollar, dan itu berarti aktual lebih besar dari ekspektasi. US dollar akan mengalami penurunan, indeks saham, gold, dan juga currency lain akan berpeluang untuk mengalami kenaikan. Sementara kalau ternyata data klaim pengangguran berkurang atau di bawah ekspektasi, maka US dollar lah yang akan mulai kenaikan, indeks saham, gold, dan juga other currency berpotensi mengalami penurunan. Selalu diingat bahwasanya patokan kita adalah menantikan data buruk supaya akhirnya bisa menekan kepada Fed untuk setidaknya memperlambat laju pengetatan moneternya. Dan kembali kepada outlook dari DXY, grafik keempat lagi-lagi terjebak dalam pola sideways. Anda bisa lihat di sini pergerakan yang relatif tidak banyak bergerak. Ya, kemarin kita sudah tandai areal resisten di kisaran 104 sampai 103, dan kali ini pun tetap sama dengan pergerakan yang relatif bergerak sideways di dalam zona tersebut. Jadi kita masih belum melihat dampak yang terlalu kuat atau terlalu tinggi dari kenaikan US dollar. Walaupun ya memang mereka bergerak di atas area support, tapi Anda bisa lihat di sini ternyata relatif sideways dan cenderung tidak banyak bergerak. Nah, apakah ini berarti menandakan juga end of month flow atau tingkat permintaan US dollar di akhir bulan belum berdampak, atau justru memang sesuai dengan dugaan hanya relatif terbatas dikarenakan pasar sudah kecenderungannya memiliki konsekuensi ataupun pandangan terhadap dua hal, yaitu kekhawatiran resesi dan juga rencana reopening China. Jika ya, maka kemungkinan posisinya akhir bulan atau tingkat permintaan US dollar kemungkinan akan berakhir malam ini, lalu kemudian besok kita akan melihat kembali dengan pelemahan US dollar. Apakah seperti demikian? Tentunya tergantung dari data ekonomi yang menurut saya klaim pengangguran sebetulnya tidak terlalu berdampak volatile. Apalagi kita menghadapi dengan kondisi akhir tahun yang kemungkinan juga akan membatasi transaksi di pasar forex ataupun di pasar global. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi daily chart sendiri, dengan kondisi candle seperti demikian, maka peluangnya adalah seharusnya dia tanda-tanda untuk terjadi penurunan kembali, karena kondisi candlenya ditutup dengan hammer atau bahkan hanging man. Kalau kita anggap ini muncul di zona resisten, of course itu adalah hanging man yang berarti isyarat untuk terjadinya penurunan. Tapi kalau kita anggap dia masih tetap di jalur support, maka kita anggapnya itulah peluang untuk kenaikan dan berarti berpotensi untuk tembus resisten 104.50-an. Nah, kalau memang ternyata itu yang terjadi, maka kita harus bandingkan juga dengan kondisi dari US Treasury Yield. Kalau memang keduanya mengalami kenaikan, well, that's trouble dan akan menjadi masalah besar untuk gold nanti malam. Tapi kalau misalkan hanya satu saja, misalkan US dollar mengalami penguatan tapi US Treasury Yield mengalami penurunan, atau sebaliknya US Treasury Yield mengalami kenaikan sementara US dollar mengalami penurunan, maka kita akan dapatkan gold bisa saja kembali rebound di malam hari. Oke, di sisi daily chartnya untuk US Treasury Yield adalah ditutup dengan hanging man. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya dengan target dari double bottom yang sudah selesai, maka seharusnya kita akan mendapatkan pola penurunan, dan itu nampaknya sudah mulai terlihat. Ya, kondisi ini menunjukkan adanya rejection di sisi resisten sehingga akhirnya ditutup dengan pola candle doji. Ya, kita kategorikan inilah sebagai hanging man karena muncul tepat di zona resisten.